Baik, kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, saya perkenalkan ya, nama saya Excel Adila. Di sini kita akan bahas seputar algoritma dan struktur data seperti itu. Jadi kita akan membahas seputar algoritma dan struktur data. Namun di awal perkuliahan seperti biasa kita akan bahas terkait kontrak kuliah dan materi yang akan kita pelajari selama satu semester seperti itu ya. Baik. Nah, di sini saya akan mulai ya. Mungkin saya akan perkenalkan dulu diri saya sendiri seperti itu. Baik, nama saya Axel Adila ya. Saya lahir di Banjarnegara. Nah, saya lahir tahun 98 ya, 13 November 1998. Untuk kontak saya bisa dihubungi di 08222 081 3406 seperti ini. Mungkin nanti setelah perkuliahan ini selesai bisa untuk membuat grup seperti itu ya. Langsung saja nanti kita buat grup. Nah, nanti saya di invite seperti itu ya. Nanti dibuat grup, kemudian saya di invite agar komunikasi selama perkuliahan lebih enak. Mungkin kalau menggunakan Classroom kan jarang buka seperti itu ya. Jadi kalau dengan WA saya kira lebih cepat ya untuk komunikasinya nanti seperti informasi tugas maupun share mata kuliah seperti itu untuk materinya. Nah, selanjutnya untuk email ya saya bisa dihubungi di axeladila98@gmail.com. Untuk email nanti bisa untuk misal backup ya, backup tugas seperti itu. Jadi misal ketika teman-teman mengerjakan tugas di Google Classroom, ya di Google Classroom kemudian ada error seperti itu atau pending atau mungkin lama dalam proses upload, nah ini bisa dikirimkan ke email saya ya sebagai backup seperti itu. Jadi ketika ada UTS atau UAS kemudian berhalangan seperti error nih untuk dari Google Classroom-nya nggak bisa ngupload, nah, itu nanti bisa backup sebagai backup untuk dikirim ke saya seperti itu. Sambil teman-teman berusaha untuk mengirim ke Google Classroom seperti itu. Nah, untuk tinggal saya tinggal di Perumahan Perkoh, Blok 77 di Purwokerto Timur, seperti itu, di Banyumas. Untuk pengalaman studi saya merupakan alumnus S1 Teknik Informatika Universitas Jenderal Sudirman ya. Saat ini sedang S2 menjalani magister di Universitas Gadjah Mada seperti itu. Namun masih belum selesai, masih sedang berlangsung seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya saya tunjukkan ya untuk pengalaman saya ya. Saya mungkin sebelum sebagai pengajar, sebagai dosen, mungkin saya lebih berpengalaman sebagai web developer dan data scientist seperti itu. Untuk pengalaman web developer saya ya ini bisa dilihat ya saya bekerja di Widya Analytics ya di Jogja. Saya mengembangkan API seperti itu. Kemudian saya bekerja juga di Kerja sebelumnya itu sama mendevelop API. Nah, kemudian saya juga bekerja di transisi teknologi mandiri untuk mengerjakan bagian API-nya, ya, sama. Untuk terakhir, kemudian yang paling lama saya mengerjakan Landscape Pad seperti itu, masih sama yaitu API service seperti itu. Nah, kemudian selain web developer, saya juga sebagai data scientist seperti itu. Jadi saya membantu mengembangkan sistem informasi geografis seputar ini ya, apa longsor seperti itu di UGM X BMKG seperti itu. Jadi kerjasama antara UGM dan BMKG. Nah, kemudian saya juga pernah bekerja di Widya Analytics. Jadi di Widya Analytics saya sebagai API developer dan juga sebagai data scientist seperti itu. Di sini saya mendevelop uh, scoring otomatis untuk soal-soal essay seperti itu. Nah, mungkin untuk perkenalan dari diri saya seperti ini ya untuk portofolio juga. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik seperti itu juga mungkin tertarik hal-hal seperti ini ya bisa di luar mata kuliah algoritma dan struktur data ya. Ini teman-teman misalnya mau ngobrol santai seperti itu juga bisa seperti itu. Untuk terkait dengan kontrak kuliah ya, nah ini untuk penilaian kuliah saya ya, jadi kehadiran atau partisipasi kelas atau keaktifan ini ada 10%, kemudian tugas dan kuis ada 20%, nah kemudian ada uji UTS ya ada 35%, dan UAS ada 35% seperti itu. Saya kira masih wajar ya untuk seperti ini.
Kita lanjutkan. Nah, untuk tata tertib mungkin ini di sini panjang ya, cuman secara umum sih saya harap ada beberapa poin yang bisa digarisbawahi, yaitu seperti sebisa mungkin kita akan datang ke Meet ya, mau join ke ruang Meet ini tepat waktu ya, seperti 5 menit sebelum perkuliahan, walaupun biasanya saya beri waktu toleransi hingga 5 menit setelah perkuliahan. Jadi biasanya kuliahnya saya mulai di 6.35 seperti itu. Untuk toleransi 5 menit agar teman-teman bisa join semua seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya, poin selanjutnya sebenarnya masih umum ya, seperti sopan, seperti itu, dan masih umum lah. Yang penting itu di sini hadir ya, di sini tidak melakukan kecurangan ya selama ujian ya. Kalau melakukan kecurangan akan dan diketahui maka akan mendapatkan nilai E seperti itu. Mungkin di sini jadi saya juga mohon bantuan rekan-rekan semua seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini untuk skala penilaian ya. Untuk skala penilaian, untuk range nilainya bisa terlihat ya, di sini ada A, AB, B, CB, C, D, dan E seperti itu. Dan untuk nilai ini termasuk selain tadi kecurangan ya, ada juga yang tidak mengikuti kuliah seperti 60, lebih dari 60%, kemudian tidak mengikuti UTS dan UAS. Nah, itu dia juga selalu tidak pernah mengumpulkan tugas. Tentu untuk menghilangkan nilai kesopanan mungkin ini opsional saja seperti itu. Tapi kurang lebih saya harap teman-teman paling tidak yang mengikuti UAS dan UTS seperti itu ya, agar ada nilai yang bisa saya masukkan seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kita pelajari selama 1 semester seperti itu ya? Nah, yang akan kita pelajari selama 1 semester ini cukup padat ya, cukup banyak. Nanti kita akan lihat apa saja yang kira-kira bisa kita bahas seperti itu. Nah, di sini kita ada kontrak kuliah, jadi kita di pertemuan pertama ada di sini. Kita akan belajar dasar dari algoritma. Jadi untuk pengenalan kita mengenal ya, kan namanya juga algoritma dan struktur data. Jadi kita untuk di sebelum tes kita fokus di algoritma dulu seperti itu. Dasar algoritma itu apa seperti itu. Nah, di sini kita akan pelajari nanti di pertemuan besok ada tipe data, ada variabel, ada konstanta, itu apa sih seperti itu nanti kita akan pelajari. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan pelajari terkait percabangan dan perulangan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pelajari konsep array dan structure. Nanti apa sih array dan structure? Nanti akan kita bahas. Selanjutnya di pertemuan kelima kita akan bahas seputar fungsi dan rekursi seperti itu. Jadi apa itu fungsi, apa itu rekursi nanti akan kita bahas. Mungkin nanti di pertemuan keenam ya kita akan bahas pelajari sedikit lah apa itu konsep big O notation seperti itu. Ini hanya konsep sedikit seperti itu. Nah, kemudian kita akan adakan kuis untuk persiapan dari UTS seperti itu. Nah, itu untuk materi sebelum UTS. Untuk setelah UTS di sini kita lebih detail mengenai struktur datanya ya. Jadi di sini ada algoritmanya, di sini ada struktur data seperti itu. Nah, untuk terkait struktur data nanti kita akan mulai untuk belajar seputar pointer ya, tipe-tipe struktur data lah seperti itu. Ada pointer, ada linked list, ada stack, ada queue, ada tree, ada graph, ada hash table. Dan kita juga akan pelajari algoritma sorting dan searching. Nah, nanti akan kita bahas seperti itu. Kemudian ada juga untuk quiz dan UAS seperti itu. Nah, mungkin nanti sama ya untuk di sini quiz untuk persiapan dari UASnya seperti itu. Jadi saya kira nanti teman-teman mudah seperti itu ya. Nah, selanjutnya mungkin untuk dari kontrak kuliah seperti ini ya. Uh, Apakah ada pertanyaan terkait kontrak kuliah seperti itu? Apakah ada pertanyaan dulu? Kalau belum ada, mungkin kita akan langsung saja ya, kita akan langsung saja lanjut ya, lanjut ke materinya seperti itu. Kita akan lanjut ke materinya. Sebentar, saya share. Jadi di materi ini kita akan belajar apa itu dasar dari
pengenalan ya, kita akan mengenal konsep dasar dari algoritma seperti itu. Jadi di mata kuliah kita itu algoritma dan struktur data, jadi kita pelajari dulu apa itu algoritma seperti itu. Nah, masuk ya. Jadi di pertemuan hari ini kita akan bahas ya seputar definisi apa itu algoritma, kemudian apa itu pemrograman dan apa bedanya seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana sih cara si komputer ini menerjemahkan code, bagaimana sih cara komputer bekerja, bagaimana komputer merubah apa kode yang kita tulis menjadi suatu perintah yang berjalan di komputer seperti itu. Nah, kemudian kita akan pelajari apa itu pseudocode dan flowchart seperti itu. Jadi kita akan singgung sedikit seputar pseudocode dan flowchart. Nah, terakhir yang selanjutnya kita akan mencoba setting environment atau lingkungan kerja kita agar nanti ketika kita mempraktekkan mata kuliah algoritma dan struktur data ini kita bisa install segala keperluannya yang ada seperti itu agar komputer kita seperti itu bisa menjalankan nanti kode programnya seperti itu. Mungkin bisa kita langsung saja ya, kita langsung mulai. Nah, apa itu algoritma? Seperti itu. Jadi kita mata kuliahnya algoritma dan struktur data, tapi apa itu algoritma? Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman, rekan-rekan semua familiar ya dengan ini, seperti itu. Apakah ini adalah suatu labirin ya? Nah, labirin, dalam suatu permasalahan labirin, permasalahannya adalah bagaimana cara kita untuk melewati labirin seperti itu. Nah, kalau kalau kita lihat ya, kalau kita misalnya menjadi dari orang A ke B seperti itu, ke titik B seperti itu. Nah, ke orang B, bagaimana sih agar si A bertemu si B seperti itu. Nah, cara yang bisa jalan adalah kita tentunya biasanya akan memandu seperti itu ya. Dia akan lurus, kemudian ketika ada percabangan dia akan ke kanan, kemudian dia akan ke kanan lagi, kemudian dia akan berarti ke kiri, lurus, kemudian dia gitu lagi, dia akan langsung ikuti jalannya seperti itu ya, kita percepat saja. Nah, kita akan terus cari jalannya hingga akhirnya dia ketemu titik B. Jadi di sini kalau permasalahan bagaimana cara untuk melewati labirin, kita akan berikan panduan, istilahnya seperti ya, kita memandu dari orang A ke orang B seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian permasalahan yang di dunia selanjutnya ini contohnya Rubik ya. Nah, bagaimana sih untuk menyelesaikan kubus Rubik seperti itu? Nah, kubus Rubik ini, permasalahan ini biasanya memiliki beberapa rumus-rumus ya, ada instruksi-instruksi tertentu seperti itu. Agar yang tadinya tidak tidak teratur seperti ini nantinya teratur dari Rubik. Misalnya semuanya berwarna hijau di satu sisi, kuning di satu sisi, merah di satu sisi, seperti itu. Ada rumus-rumus ya, langkah-langkah tersendiri seperti itu. Nah, atau mungkin contoh lain, contoh terakhir yang kita temui biasanya di dunia nyata, ada kue cookies ya, seperti itu. Di sini ada kue cookies. Bagaimana sih kita membuat kue cookies? Nah, biasanya di sini dalam membuat sesuatu kita ada langkah-langkahnya atau step-stepnya. Di sini kita lihat ya, ada step-stepnya dalam membuat kue ini seperti itu. Ada 6 step seperti itu. Nah, contoh-contoh yang saya berikan ini bisa kita tarik sebagai contoh algoritma yang ada seperti itu. Itu sebenarnya gambaran umum seputar algoritma seperti itu. Nah, jadi apa sih apa itu algoritma seperti itu ya? Dari contoh-contoh nyata dari kue cookies, dari Rubik, kemudian dari labirin seperti itu ya. Nah, kita bisa tarik. Nah, jadi algoritma itu adalah suatu urutan dari langkah logis ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi untuk definisi pertama, algoritma itu ya adalah urutan atau langkah-langkah dari menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini kita bisa lihat ke belakang ya. Di sini masalahnya apa sih? Nah, masalahnya kita ingin membuat kue seperti itu. Nah, langkah-langkahnya apa? Di sini kita ada langkah-langkah, yaitu langkah satu mencampurkan adonannya, kemudian dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya hingga akhirnya masak seperti itu. Contoh lainnya di sini ya kita juga melihat ya ini ada langkah-langkahnya ya untuk memutar bagian mana yang akan diputar seperti itu. Kemudian untuk dicontoh di labirin kita bisa melihat ya di sini ada langkah-langkahnya bagaimana
uh, tokoh A ini bisa menuju ke tokoh B seperti itu yang tadi ketika ada apa namanya di sini kita lihat ada pertigaan, dia maka belok kanan, dilanjutkan mentok kemudian belok kiri dan seterusnya seperti itu. Nah, itu ya. Untuk definisi pertama, algoritma adalah urutan langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemudian untuk definisi kedua, di sini kita lihat algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah ya, untuk menghasilkan suatu output tertentu. Jadi di sini kita lihat kesamaan ya, kesamaan definisi antara definisi satu dan definisi dua. Di sini ada yaitu ada urutan langkah logis ya, tindakan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dan menghasilkan output tertentu seperti itu. Kemudian di definisi ketiga ada yaitu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Seperti di sini kita lihat ya bahwa oh ini muncul lagi ya kata-kata langkah ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan di sini. Nah, kemudian di definisi keempat di sini kita bisa melihat algoritma adalah sekumpulan instruksi ya, instruksi atau perintah di sini ya kita lihat atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis. Ini sistematis keluar lagi dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika matematika dengan bantuan komputer. Untuk definisi keempat ada tambahan ya, persoalan logika matematika dan komputer seperti itu. Walaupun saya pribadi belum mengarah ke matematika dan komputer ya, kalau algoritma ini sifatnya masih secara umum seperti itu, tidak harus di komputer. Tapi di sini di definisi keempat ini menyantumkan logika matematika dan komputer seperti itu permasalahannya. Nah, kemudian di yang terakhir ya, bahwa algoritma adalah deskripsi mengenai urutan langkah-langkah dan penjelasan. Nah, ini kapan setiap langkah dilakukan untuk mencapai tujuan seperti itu. Jadi untuk definisi kelima ini agak berbeda ya, walaupun secara umum masih sama, yaitu algoritma adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Namun di definisi kelima ini ditambahkan kapan setiap langkah dilakukan ya, ada when seperti itu, ada kapannya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau dari semua definisi ini ya kita bisa saja gabungkan, kita bisa tarik suatu kesimpulan ya bahwa algoritma ya adalah suatu langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang sistematis seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat dan ada penjelasan kapan setiap langkah dilakukan seperti itu. Nah, tapi saya kira secara umum dengan berbagai contoh teman-teman bisa memahami ya apa itu algoritma. Jadi sebenarnya ya, kalau bingung dengan algoritma kita bisa analogikan algoritma ini dengan misal tadi itu adalah paling mudah sebenarnya yang dekat dengan kita ya resep resep kue atau resep masakan seperti itu. Karena resep kue, resep masakan biasanya kan ada langkah-langkahnya, ada bahan-bahannya seperti itu. Jadi algoritma juga seperti itu, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, kita akan lanjut. Nah, tadi di sini ada kita singgung sedikit ya. Ada singgung sedikit kalau di definisi keempat ini adalah persoalan logika matematika dengan bantuan komputer. Walaupun pada dasarnya algoritma ini tidak hanya di komputer, cuman di sini bisa saja kita pakai untuk permasalahan di komputer seperti itu. Nah, tapi komputer itu apa sih sebenarnya? Mungkin kita sudah sering ya kalau kita lihat apa itu komputer ya. Kita mungkin rekan-rekan semua sedang mengakses Google Meet ini dengan komputer ya, baik mungkin desktop maupun laptop seperti itu. Nah, tapi kita akan masuk ya. Nah, apa itu komputer? Nah, pada dasarnya komputer adalah mesin elektronik ya yang dapat melakukan tugas tertentu dengan mengikuti barisan instruksi seperti itu. Jadi di dalam komputer yang kita kenal ini uh, di dalamnya ada suatu barisan instruksi, barisan perintah. Jadi komputer akan mengikuti perintah yang akan kita masukkan. Maksudnya perintah yang akan kita masukkan apa sih? Contohnya ya mudahnya kita mengetik seperti itu. Contohnya pada keyboard kita ketikkan huruf suatu huruf ya. Nah, itu suatu instruksi bahwa akan menampilkan huruf itu di layar monitor seperti itu contohnya. Nah, itu untuk definisi pertama. Nah, kemudian untuk definisi kedua, komputer adalah mesin hitung elektronik ya. Kalau di sini merujuk ke zaman dulu sekali ya. Zaman dulu memang komputer hanya mesin penghitung ya.
Ini kalau ini komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input yang digital gitu. Nah, kemudian memproses sesuai dengan program yang tersimpan di memori seperti itu. Dan hasilnya adalah output berupa informasi seperti itu. Jadi kalau definisi kedua, dia lebih dalam lagi ya, tidak hanya melaksanakan tugas tertentu berdasarkan barisan instruksi, tapi dia adalah menghitung elektronik yang menerima input ya dari input, kemudian proses dengan suatu program yang disimpan di memori ya, dan menghasilkan output. Jadi kalau komponen yang ada di definisi kedua ada input, ada proses, ada output seperti itu ya. Nah, jadi ada input, proses, output seperti itu. Nah, ini jadi lebih dalam lagi untuk definisi kedua. Nah, kemudian kita lanjut di definisi ketiga. Nah, komputer adalah suatu alat elektronik ya, suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input ya dengan suatu instruksi ya ini, kemudian menyimpan instruksinya atau perintahnya dan hasil olahannya juga, jadi hasil yang diinput ini diolah. Nah, kemudian menampilkan output dalam bentuk informasi seperti itu. Jadi kalau definisi ini kita tambahkan lagi, jadi ada input, ada proses, ada penyimpanan ya, penyimpanan, dan juga ada output. Kalau ini tadi hanya proses saja ya, proses saja. Nah, kemudian untuk definisi terakhir ya, komputer hanya melakukan dua hal, yaitu kalkulasi dan menyimpan. Kalau ini hanya uh, penyimpanan dan proses seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau dari keseluruhan definisi ini bisa kita suatu tarik sendiri ya, intinya ya itu suatu mesin elektronik ya yang melaksanakan tugas tertentu ya dengan cara misalnya menerima input, menjalankan perintah atau instruksi seperti itu ya. Nah, kemudian hasilnya akan disimpan dan ditampilkan dalam bentuk informasi. Seperti itu juga bisa seperti itu. Jadi secara umum kita tahu bahwa apa itu komputer. Ya. Mungkin kalau dari sini jadi komputer mungkin tidak hanya desktop, laptop yang hanya kita kenal ya. Mungkin mini komputer misal teman-teman mengetahui Raspberry Pi itu juga termasuk komputer karena ya biasa bisa menerima input, bisa menyimpan perintah dan dapat memberikan output seperti itu intinya. Nah, mungkin ya kita lanjut. Nah, ini ya tadi ya komponen-komponennya. Setelah dari definisi kita bisa tarik yaitu ada input, ada mesinnya ya, mesin dari si komputer itu ada input, kemudian ada outputnya ya. Outputnya ada berbagai macam, seperti itu ada suara, printer, kemudian ada layar monitor, seperti itu. Inputnya ini ada mouse, ada webcam, ada mic, ada keyboard seperti itu. Dan ada prosesnya ya, atau instruksinya seperti itu, yaitu adalah suatu program seperti itu ya. Instruksinya adalah suatu program. Nah, tapi apa itu program ya? Tadi kita sudah singgung sedikit ya di sini memberikan perintah-perintah pengolahannya, informasi ya, instruksi adalah suatu program itu berupa instruksinya. Nah, tapi apa itu definisi yang pasti dari suatu program seperti itu? Nah, program adalah pada dasarnya adalah kumpulan instruksi ya, kumpulan instruksi yang dilakukan untuk memberi perintah kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Jadi bagian pemrosesannya kita bilangnya perintah bagaimana si input diproses untuk menjadi output. Nah, itu kita adalah program seperti itu. Nah, kemudian program adalah daftar instruksi untuk dieksekusi komputer. Masih sama ya. Nah, ini dua ini jadi kita bisa tarik bahwa ya program komputer ya ini adalah instruksi. Nah, kemudian kita singgung lagi, kita kenal program, tapi apa itu bahasa pemrograman seperti itu. Nah, tapi bahasa pemrograman adalah kumpulan instruksi, perintah, susunan tertentu untuk membuat suatu perangkat lunak. Jadi kalau bahasa program ini ya untuk membangun softwarenya ya, untuk membangun suatu software seperti itu. Jadi saya kira mudah ya. Jadi kalau komputer itu yang dari awal ya dari menerima input, mengolah, kemudian berikan output seperti itu. Nah, instruksi itulah yang kita katakan program. Jadi kita sebagai nantinya programmer seperti itu, ya kita akan menuliskan ya instruksi atau perintah-perintah yang akan nanti dieksekusi komputer ya seperti itu. Yang itu adalah suatu namanya software atau perangkat lunak seperti itu. Nah, kita akan lanjut ya. Nah,
bahasa pemrograman. Tadi kita sudah singgung. Nah, bahasa pemrograman ini kita bisa kelompokkan jadi dua jenis ya, yaitu ada yang tingkat tinggi, ada yang tingkat rendah seperti itu. Nah, untuk tingkat tinggi itu ada C, Pascal, Python, dan yang lain-lain ya, dan lain-lain. Sedangkan tingkat rendah adalah assembly dan bahasa mesin, dan mungkin bahasa lainnya juga ada seperti itu. Nah, tapi apa itu bahasa tingkat tinggi? Apa itu bahasa tingkat rendah seperti itu? Nah, kalau kita lihat grafiknya ya di sini, bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa yang readable, yang dapat dibaca oleh manusia seperti itu. Yang dapat dibaca oleh manusia. Jadi bahasa tingkat tinggi ini uh, gampang untuk dibaca. Bahasa-bahasa yang dipakai itu yang sering kita pakai. Misal uh, tadi ada jika maka. Nah, jika maka adalah suatu bahasa tingkat tinggi ya. Jika maka kemudian ulangi seperti itu kan bahasa tingkat tinggi. Nah, itu contoh bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa tingkat rendah ini bahasa yang mendekati mesin seperti itu, yang dikenal oleh mesin di sini ya. Kita bisa lihat di sini assembly maupun mesin code, nanti akan kita lihat contohnya. Jadi kita sulit untuk memahami dua bahasa ini ya. Tapi mesin sangat mudah. Jadi di sini kalau kita lihat grafiknya, programmer productivity-nya itu akan naik ya. Karena mudah dibaca oleh kita sebagai manusia, maka produktivitasnya tinggi. Contohnya kita untuk Python, untuk C++, kemudian C di sini termasuk mudah dibaca ya, termasuk Fortran juga, ini mudah dibaca, maka produktivitasnya tinggi. Namun di sini runtime performance, jadi makin sulit dibaca, maka program itu akan makin cepat seperti itu, karena mendekati apa yang diketahui oleh mesin seperti itu. Jadi mudah ya. Jadi kalau mudah dibaca oleh manusia, mesin itu sulit untuk membaca sehingga runtime-nya atau jalannya program itu lambat. Namun kalau ingin programnya cepat ya atau sangat cepat sekali, yaitu tapi nanti aplikasinya akan sulit dibuat ya, sulit dibuat oleh manusia sehingga produktivitasnya rendah seperti itu. Ini memang suatu pertukaran ya yang harus kita cari biasanya titik tengahnya seperti itu. Mana yang mudah dimengerti oleh komputer ya sehingga cukup cepat tapi mudah juga untuk produktivitas kita seperti itu. Nah, untuk mata kuliah ini nanti kita sudah singgung ya, di sini kita akan menggunakan bahasa C++ seperti itu. Nah, ini kita gunakan bahasa C++ karena cukup mudah untuk kita baca. Jadi untuk mengenal apa itu algoritma, apa itu struktur data, apa itu pemrograman, saya kira C++ ini cocok ya, C++ ini cocok, dan juga C++ ini merupakan dasarnya sehingga kita bisa mengerti bagaimana sih si mesin bekerja seperti itu, bagaimana mesin membaca programnya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi saya kira C++ menjadi dasar yang cocok ketika kita mempelajari dasar atau algoritma dan struktur data ini seperti itu. Nah, ini ya tadi contoh-contohnya ya. Nah, ini apa itu source code ya? Source code itu adalah kumpulan kode yang ditulis dengan bahasa pemrograman yang dapat dibaca manusia. Jadi kalau program tadi itu adalah instruksinya, nah kalau source code ini adalah kode yang ditulis dengan bahasa pemrograman yang masih bisa dibaca manusia. Jadi nanti si source code ini akan diubah menjadi program untuk dikerjakan oleh komputer seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat ya beberapa bahasa, contoh-contohnya adalah di sini kita lihat, di sini ada bahasa C++ ya, di sini contohnya adalah C++. Nah, di sini ada include ini ya, ada include IOStream, mungkin ini untuk header seperti itu. Ini ada main. Nah, di sini mungkin kita umum dengan istilah main ya, main atau utama di mana program mulai seperti itu. Di sini bisa kita tuliskan hello world. Di sini saya kira ini masih umum seperti itu ya. Walaupun mungkin ini agak susah dibaca ya untuk yang belum pernah membaca, namun di sini merupakan titik tengah antara manusia dan komputer, saya kira itu. Nah, di sini ada yang kedua, ini satu. Ini yang kedua ada bahasa Python. Nah, di sini ada bahasa Python ya. Nah, kalau di sini kita lihat ini sangat mudah dibaca oleh manusia ya. Kita lihat di sini ada print, hello world. Hanya dari membaca tulisan ini, di sini nanti kita akan istilahkan dengan sintaks ya, sintaksnya. Dengan sintaksnya ini kita lihat saja, mungkin teman-teman bisa langsung memahami ini perintah untuk apa sih ya. Kalau kita lihat ya, ini kita lihat berarti ini perintah untuk menampilkan
hello world seperti itu. Nah, jadi nanti tulisan hello world ini akan tampil seperti itu. Ini juga sama ini juga sama akan menampilkan tulisan hello world walaupun mungkin sintaknya lebih panjang dan lebih sulit. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita geser ke sini. Ini apa? Nah, ini salah satu yang susah dibaca contohnya. Ini adalah bahasa assembly seperti itu. Jadi bahasa ini susah dibaca ya. Nah, yang kita fokus baca adalah ini ya. Yang saya kotakin merah. Nah, ini sorry ya yang ini. Nah, kalau yang abu-abu ini hanya komentar saja, hanya komentar atau hanya note ya dari penulis kode. Nah, kita lihat ya di sini ada org 0x100 seperti itu. Kemudian kita move, kita masukkan integer, kita move, nah masukkan integer seperti itu dan kita kirimkan message hello world di sini. Nah, ini juga masih sama ya, menampilkan hello world. Ini ketiga aplikasi ini sama, kita menampilkan hello world. Tapi dari sini saja kita sudah bisa melihat perkembangannya ya. Kita melihat bahwa tadi di sini paling mudah seperti itu. Kemudian ini sedikit lebih sulit seperti itu. Dan yang di sini itu kalau kita lihat ini, wah sangat sulit sekali ya kita pahami ya. Nah, saya bahkan sangat kesulitan yang memahami fungsi-fungsi tiap-tiap baris ini. Saya tidak tahu ya. Ini sangat sulit untuk dijelaskan seperti itu ya. Nah, ini adalah bahasa assembly di mana ini salah satu yang dimengerti nantinya oleh komputer seperti itu. Ini paling mendekati yang dimengerti oleh komputer. Dan yang terakhir ini paling bawah adalah bahasa mesin gitu ya. Di sini kita lihat berbagai bahasa mesin ya di sini. Di sini langsung menggunakan angka-angka karena pada dasarnya memang komputer hanya memahami angka ya. Dia memainkan memori seperti itu ya. Dia memainkan memorinya seperti itu. Nah, di sini tujuannya apa? Di sini tujuannya ya sebenarnya juga untuk hello world. Hello world. Nah, ini sangat cepat ya karena komputer sudah sangat tahu di sini ya. Cuman ya itu tadi kita sebagai manusia sangat sulit tentunya untuk menuliskan program ini. Nah, bayangkan teman-teman mau membangun aplikasi besar seperti contohnya yang sering kita gunakan ya, misal Gojek atau Tokopedia maupun Shopee dan yang lain-lain. Bayangkan kita harus menulis kode dengan bahasa mesin maupun bahasa assembly seperti ini. Saya kira akan sangat sulit sekali ya, development-nya akan sangat lama sekali ya. Dan belajarnya pun akan sangat sulit untuk programmer baru. Ini maka dari itu biasanya yang populer di saat ini adalah misalnya menggunakan Python maupun mungkin bahasa lain yang tingkat tinggi. C juga termasuk juga karena cukup cukup cepat dan cukup masih bisa dibaca seperti itu. Nah, itu tadi ya contohnya walaupun apa namanya tadi kekurangannya ya performa. Jadi kita mengurangi performa agar produktivitas manusianya bisa lebih banyak seperti itu. Saya kira mudah ya dipahami itu tadi uh, ininya trade off-nya seperti itu. Nah, bagaimana sih si bahasa pemrograman ini? Nah, tadi kan kita lihat ya, yang tadinya seperti ini, yaitu atau seperti ini mungkin ya, berubah menjadi yang bahasa mesin, yang dimengerti oleh mesin seperti itu ya. Nah, itu bagaimana sih caranya? Nah, ini kan ada suatu perubahan ya, suatu komputer melakukan suatu proses tersendiri untuk merubah bahasa yang tadinya kita mudah dibaca seperti ini, atau mungkin ini juga, agar ke bahasa mesin yang benar-benar mesin bisa baca seperti itu. Nah, di sini ada prosesnya yaitu di mana kode sumber atau program atau source code yang kita buat di sini akan diterjemahkan oleh interpreter atau compiler. Nah, ini nanti akan kita bahas apa itu interpreter, apa itu compiler, seperti itu sedikit, kita singgung sedikit. Nah, nanti ini adalah suatu tools ya, ini adalah tools untuk nantinya seperti merubah dari kode kita ke kode object code atau binary. Nantinya akan berubahnya ke binary agar bisa dibaca oleh mesin seperti itu. Nah, di sini tujuannya ya, interpreter dan compiler ini memiliki fungsi ya merubah source code menjadi kode objek atau kode binar yang dimengerti komputer. Jadi yang tadinya kita compile, namanya kita compile, kita interpreter menjadi suatu kode biner seperti itu. Ini kita tidak perlu memikirkan detail di balik ini seperti itu. Yang penting kita
fokus nanti sebagai programmer adalah membuat suatu source code-nya yang baik seperti itu. Itu fokus kita hanya di sini saja. Gitu. Nah, tapi apa itu bedanya antara interpreter dan compiler seperti itu? Nah, interpreter ini perbedaannya sebenarnya adalah bagaimana cara menerjemahkannya seperti itu. Bagaimana menerjemahkan kode program ini menjadi biner. Perbedaannya itu hanya itu saja. Nah, kalau interpreter menerjemahkan source code ke kode biner ini secara satu statement dalam satu waktu seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misal di sini ada misalnya jalankan A, jalankan B, jalankan C seperti itu. Kalau interpreter di sini akan menjalankan A dulu, ini akan lalu menjadi bahasa mesin, kemudian setelah itu jalankan B, baru menjadi bahasa mesin, baru dijalankan programnya, ini baru dijalankan programnya, kemudian C, bahasa mesin, baru dijalankan perintahnya seperti itu. Nah, kalau compiler ini akan menerjemahkan source code ke kode biner secara keseluruhan dalam satu waktu. Jadi kalau compiler ini akan, misalnya kita punya perintah jalankan A, jalankan B, jalankan C, si compiler akan terjemahkan ini, terjemahkan B, terjemahkan C, ya. Setelah itu baru jalankan programnya seperti itu. Jadi kalau ini itu satu persatu, jalankan A, maka diterjemahkan, baru dijalankan, kemudian baru jalan ke B. Nah, kalau compiler itu secara sederhananya adalah dia akan mengerjakan semuanya. Jadi jalan A, jalan B, jalan C semuanya diterjemahkan dulu, baru dijalankan perintah yang sudah jadi bahasa mesinnya. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Bahasa interpreter ada Python, ada JavaScript ya di sini. Kemudian untuk bahasa compiler ini ada C++, Java, TypeScript, dan Golang, dan yang lain-lain seperti itu. Nah, ini masing-masing bahasa ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing seperti itu. Saya kira itu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, tadi kita sudah mempelajari dari awal ya, apa itu algoritma, apa itu program, kemudian apa itu komputer, kemudian apa itu bahasa pemrograman, sehingga akhirnya kita singgung sedikit seputar source code seperti itu dan bagaimana komputer bekerja. Nah, itu kita sudah tahu nih, oh kalau kita mau membangun aplikasi, ya kita harus tahu instruksinya dulu, kita mau ngasih tahu apa, seperti itu. Kemudian kalau kita sudah tulis instruksi yang dalam bahasa manusia, ya kita harus tulis ke source code-nya agar program bisa tahu, seperti itu. Nah, tapi bagaimana kita merancang suatu masalah menjadi suatu program? Nah, seperti itu. Ini kan suatu pertanyaan ya. Bagaimana sih kalau kita menemui masalah, kita membuat suatu programnya seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkah ya, suatu langkah-langkah bagaimana kita memecahkan suatu masalah menjadi suatu program. Contohnya, misalnya kita punya masalah untuk menghitung sederhana saja ya. Saya ambil contoh sederhananya, misalnya saya punya anggap saja misalnya saya punya rumah yang baru, ya saya punya rumah baru, rumahnya belum dicat seperti itu, rumahnya belum dicat, nah sehingga saya perlu cat. Nah, saya nggak tahu nih kira-kira seberapa banyak catnya seperti itu. Nah, seberapa banyak sih cat yang saya butuhkan, nah, itu kan suatu masalah. Nah, ini kita bisa buat tarik sebagai suatu program, yaitu program untuk menghitung seberapa banyak cat yang diperlukan ketika kita mau mengecat suatu rumah, itu contohnya. Jadi itu tadi masalahnya, ya. Tadi masalahnya kita tahu bahwa bagaimana program untuk mengecat rumah, gitu. Berapa sih cat yang dibutuhkan seperti itu. Nah, kemudian kita sudah analisis masalahnya, sudah kita tahu masalah yang akan kita selesaikan. Selanjutnya adalah kita desain solusi. Nah, solusi masalahnya itu berupa algoritma atau langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa sih biasanya dalam program ini? Ya, kalau dalam rumah, biasanya rumah kan bentuknya ini ya, dinding rumah kan biasanya persegi ya. Oh, persegi, misalnya, oh kalau persegi berarti permasalahan ini berarti kita mencari luas penampang dari persegi atau temboknya, seperti itu. Kita biasanya kan panjang kali lebar. Oh, ini masalahnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu masalahnya, kita sudah tahu solusinya ya, solusi algoritma ya, instruksinya dari kita seperti apa, berarti yaudah kita masukkan panjang, kita masukkan lebar, kemudian ada suatu rumus ya, rumusnya ada luas sama dengan panjang kali lebar, nanti si komputer tinggal mencari sendiri nih,
luas penambangnya berapa sih yang kita perlukan, berarti catnya ada berapa, kalau luasnya seberapa, kayak gitu. Nah, kalau kita sudah paham masalahnya, kita sudah bisa menggambarkan di secara algoritmanya ya, instruksi yang akan kita masukkan ya. Nah, kemudian kita lakukan implementasi. Jadi untuk langkah-langkah pemecahan suatu masalah ini pada dasarnya ada tiga, yaitu analisis, mendesain, kemudian mengimplementasi seperti itu. Nah, selanjutnya, nah bagaimana kita merubah algoritma menjadi source code seperti itu ya. Jadi tadi di sini kita sudah lihat ya, di sini kita sudah lihat masalahnya seperti ini. Nah, kemudian kita sudah gambarkan algoritmanya, yaitu mencari luas panjang kali lebar seperti itu ya, untuk mencari luas dari time box seperti itu. Nah, kemudian akan kita implementasi. Nah, cuman link di sini itu apa yang akan kita lakukan untuk menghubungkan merubah algoritma menjadi program seperti itu, atau source code di sini ya. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, untuk merubah algoritma menjadi shortcode ada beberapa tools, alat atau untuk kita membantu ya, untuk membantu kita dalam pembuatan source code. Ada yang namanya pseudocode, ada yang namanya flowchart seperti itu. Nah, apa itu pseudocode, apa itu flowchart seperti itu? Nah, kita akan bahas sedikit. Yang pertama adalah pseudocode. Pseudocode ini adalah suatu bahasa untuk mendeskripsikan langkah-langkah algoritma. Nah, namun pseudocode ini tidak terasosiasi terhadap bahasa pemrograman apapun. Jadi, uh, kita lanjut dulu. Namun memiliki struktur menyerupai bahasa pemrograman, namun mudah dibaca oleh manusia. Jadi, kalau tadi kita lihat di awal ya, tadi kan kalau kita lihat ada grafiknya di sini, mudah dibaca manusia, runtime, seperti itu. Di sini ada Python, di sini ada C, ada C++, C, Fortran, dan ini ada assembly dan bahasa mesin di sini. Nah, di sini kalau pseudocode ini adalah yang penting adalah bisa dibaca oleh manusia, karena tujuannya itu bukan dijalankan oleh komputer, tapi manusia adalah tahu bagaimana sih strukturnya nanti kalau sebelum kita ubah pseudocode ini menjadi misal bahasa Python, misal C seperti itu. Jadi yang penting kita logikanya masuk dulu seperti itu. Nah, di sini contohnya ya. Oh, ini contoh-contohnya. Misalnya di sini kita punya misalnya masalahnya ini di rumah sakit ya. Ini saya ambil contoh rumah sakit ya. Contohnya misalnya mencari berat badan ideal ya. Kalau mencari berat badan ideal, itu kita membuat aplikasi untuk menghitung berat badan ideal berapa sih. Nah, itu ya contohnya. Nah, contohnya kalau ingin kita buat aplikasi seperti ini, tentunya kita harus mengetahui berat dan tinggi badan pasiennya berapa. Nah, ini kan di sini berapa sih berat tinggi badan pasien? Misalnya kita sudah tahu bahwa berat dan tinggi badan pasiennya itu adalah 60 kg dan tingginya adalah 70 kg. Ini kalau bahasa yang di pikiran kita nih, masalah kita. Nah, kemudian kita ubah ke pseudocode nih. Pseudocode. Nah, bagaimana kita menyatakan kalimat diketahui berat dan tinggi. Nah, itu. Nah, di sini kita bisa tuliskan weight sama dengan 60 dan height sama dengan 170. Berarti berat adalah 60, tinggi adalah 170. Nah, ini kan masih mudah ya, masih mudah kita pahami. Nah, kemudian bagaimana sih ini kalau kita terjemahkan ke bahasa C, misalnya C++ gitu misalnya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa C++, berarti di sini kita tuliskan, ini nggak perlu tahu dulu apa ini, yang penting kita lihat saja proses perubahannya. Di sini kita tahu perubahannya adalah kita tuliskan int weight sama dengan 60, int height sama dengan 170. Di sini kita nggak perlu tahu dulu apa ini, inilah. Yang penting kita tahu bentuknya, perubahan bentuknya seperti itu. Nah, mungkin ini bahwa merubah dari apa namanya pikiran kita menjadi suatu pseudocode atau algoritma menjadi suatu pseudocode. Kemudian algoritma ada misalnya, oh ada langkah tertentu di mana user menginputkan berat badannya, kita nggak ingin berat badannya itu kita tulis langsung, tapi ada user menginputkan. Nah ya, di sini kita ada algoritma untuk menginputkan berat badan. Di sini bisa kita ubah ke pseudocode, yaitu di sini weight sama dengan input masukkan berat badan. Di sini kayak akan memasukkan berat badan ya, yang akan sebagai weight seperti itu. Itu ya, saya kira masih mudah dipahami ya.
Nah, kemudian kalau kita terjemahkan ke C, saya ulangi lagi, ini nggak perlu tahu, yang penting kita lihat aja perubahannya. Dari pseudocode ini kita bisa terjemahkan ke bahasa C, yaitu adalah ini NTW, kemudian dia akan melakukan print masukkan berat badan, kemudian dia akan menyimpan di wake seperti itu. Ini mungkin nggak perlu tahu dulu di dalamnya, yang penting kita hanya lihat perubahan-perubahannya saja, proses merubahnya. Kemudian misalnya kita ada perintah untuk menampilkan halo 3 kali. Nah, mungkin di sini kita rubah ke bahasa ini, misalnya for 1 ke 3 seperti itu. Kemudian kita kemudian baru kita lanjutkan ke C++-nya. Seperti apa sih kalau kita menampilkan halo. Nah, ini mungkin tidak perlu tahu dulu ya, tidak perlu tahu dulu, yang penting kita hanya lihat, karena nanti di belakang kita ada lebih mendetail seperti itu terkait dengan materi ini seperti itu. Nah, ini kita juga mungkin ada tampilkan halo sampai jumlah pasiennya kosong ya, mungkin dalam suatu antrian ada 5 antrian ya, seperti itu, ada 5 pasien, nah, mungkin kita ulangi halo, halo pasien A, halo pasien B seperti apa. Nah, ini kita bisa gambarkan di pseudocode ya, kemudian dari pseudocode kita ubah ke bahasa C++ seperti itu. Nah, kemudian juga ada misal ada algoritmanya kita, misalnya kita ada proses, yaitu misalnya berat badan kurang dari 60 atau sama dengan 60, maka hasilnya adalah kurus. Kalau lebih maka adalah gemuk. Itu misal. Nah, misal di sini kita bisa terjemahkan ke pseudocode-nya, yaitu misal jika berat badan pasiennya kurang dari 60 maka akan kurus, kalau tidak kurang dari ini maka akan gemuk. Itu contohnya, ini kita bisa terjemahkan ke C++. Nah, jadi kalau dari kita lihat contoh-contoh ini, ya pseudocode sebenarnya ya menjembatani seperti itu. Jadi menjembatani agar pikiran kita ini menyerupai komputer ya, menyerupai komputer, bahasanya sudah menyerupai komputer, namun belum sama persis seperti itu. Strukturnya sudah benar, hanya saja penggunaan sintaknya atau susunan tata aturannya ya. Misal di sini ada aturan apa untuk bahasa C ini berbeda, lebih bebas untuk pseudocode. Yang penting kita tahu bagaimana struktur aplikasinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, tadi kita sudah di awal ini ada pseudocode. Nah, kemudian kedua ini ada flowchart seperti itu. Nah, kalau pseudocode ini adalah langkah-langkahnya ya, sudah seperti mengcoding, sudah seperti source code, namun bahasanya masih bebas. Nah, kalau yang kedua adalah flowchart. Nah, kalau flowchart ini adalah chart ya, diagram alir ya. Diagram alir ya, kalau di bahasa Indonesia kan adalah suatu diagram yang merepresentasikan suatu proses atau aliran kerja atau workflow seperti itu. Jadi bagaimana sih prosesnya seperti itu adalah diagram. Jadi bentuknya adalah diagram. Jadi kalau misalnya teman-teman kesulitan di pseudocode ya, dalam penelitian code, mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan flowchart seperti itu. Nah, flowchart ini adalah definisi lain adalah suatu diagram yang merepresentasikan suatu algoritma bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah. Jadi flowchart ya diagram yang merubah algoritma kita ya, yang tadinya misalnya berupa tulisan ataupun pikiran menjadi suatu visual seperti itu. Jadi kita bisa memvisualisasikan algoritma kita dengan flowchart. Ini kita bisa lihat ya contohnya. Oh, mungkin ini simbol-simbolnya dulu ya. Mungkin kita bisa lihat, sebentar, ada contohnya nggak? Nah, mungkin kita contohnya dulu ya. Kalau contohnya nanti kita bisa lebih detail lagi. Nah, ini contohnya ini ya. Contohnya langkah 1 kita akan mulai program, kita akan mulai misal starting up atau boot up seperti itu ya. Nah, kemudian langkah 2 misalnya user memasukkan panjang dan lebar. Ini kalau tadi masalah yang tembok ya, tembok chat seperti itu. Kita ingin langkah 2 ini user memasukkan panjang dan lebar. Oke, maka kita gambarkan di flowchart memasukkan panjang dan lebar seperti itu. Nah, kemudian setelah memasukkan panjang lebar, maka langkah ketiga adalah komputer menghitung luas dengan rumus ini kalau ini mencari keliling ya. Maaf, ini mencari keliling bukan mencari luas ya. Nah, kalau luas berarti kita ganti saja L sama dengan panjang kali lebar seperti itu. Nah, kalau keliling ya kita carinya ini. Cuma kalau di masalah tembok kita ganti berarti ini luas ya. Kita ganti luas dengan panjang kali lebar. Ini berarti komputer akan menghitung luas dengan rumus lebar sama dengan panjang kali luas sama dengan panjang kali lebar seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu maka di step keempat adalah
tampilkan hasil luas seperti itu. Nah, tampilkan hasil luas maka kita tulis juga di flowchart ya, ini lihatnya ke bawah, grafiknya ke bawah, chartnya ke bawah, diagramnya ke bawah. Nah, kita lihat bahwa akan menampilkan si ini si luas ya, kalau di sini berarti luas seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah menampilkan selesai maka programnya selesai seperti itu. Nah, ini untuk flowchart, ini salah satu program sederhana ya, sederhana sekali. Ini contohnya ini seperti itu. Jadi kalau teman-teman ini cukup membantu ketika menggambarkan algoritma atau menggambarkan apa sih program yang teman-teman ingin buat ke orang umum seperti itu. Jadi kalau susah diomongkan dengan kata-kata atau tulisan, kita bisa gambarkan maksudnya seperti ini. Nah, namun kalau dari sini kita bisa lihat ya, di sini ada berbagai simbol-simbol yang berbeda seperti itu. Ada yang bulat lonjong, ada yang jajar genjang seperti ini, ada yang kotak atau persegi panjang seperti itu ya. Apa sih simbol-simbol ini? Simbol-simbol ini itu merepresentasikan apa seperti itu. Di sini bisa kita lihat ya, baru kita masuk ke sininya ya. Nah, flowchart itu sendiri memiliki beberapa simbol yang sudah paten, sudah mengerti, sudah ada definisinya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman sekolah misalnya di Stikom dan misalnya ada rekan lainnya nanti menjalani studi di mana seperti itu, di Universitas A, di Universitas B, semuanya tetap sama karena ada suatu standar. Bahkan mungkin dengan rekan-rekan programmer di luar negeri ya masih sama karena ada standarisasi seperti itu. Contohnya di sini ada persegi panjang adalah suatu proses ya. Ini proses ininya, ini pengertiannya adalah untuk melambangkan kegiatan pemrosesan input seperti itu ya. Nah, contohnya kalau yang tadi itu ya prosesnya apa sih? Proses mencari luas, lebar kali panjang seperti itu contohnya. Yaitu proses dari inputan user seperti itu. Nah, kemudian ada jejar genjang seperti itu. Nah, kalau jejar genjang ini simbol untuk input dan output. Apa itu input dan output? Saya kira input dan output tadi ada contohnya ya. Contoh input adalah keyboard, monitor, kemudian mic, apalah semua input yang dari kita memasukkan ke komputer namanya juga input ya. Maupun simbol output. Nah, output itu yang dari komputer keluarkan ke kita. Contohnya adalah kalau ini input, kalau output adalah contohnya adalah display ya, display, printer, kemudian suara, ya suara, misal lagu seperti itu ya. Apalagi misal komputer suara display, saya kira itu ya, printer suara display. Saya kira itu untuk ininya, contoh-contoh outputnya mungkin masih ada lagi. Kemudian nah ini ya, untuk pengertiannya adalah merepresentasikan fungsi input output ini ya yang akan diproses nantinya ya atau menampilkan output setelah diproses informasinya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah simbol garisnya, ini alurnya ya, alurnya. Jadi kalau flowchart alurnya ya, jadi bisa ke bawah ya. Biasanya adalah dari atas ke bawah seperti untuk flowchart maupun kiri ke kanan seperti itu. Nah, kemudian ada simbol anotasi ya, ada simbol anotasi ini kita memberikan informasi tambahan. Misal tadi di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan anotasi tambahan. Contohnya ini panjang adalah sentimeter, lebar adalah sentimeter, atau lebar adalah meter, panjang adalah meter. Contohnya seperti itu. Jadi kita bisa kasih deskripsi, karena kalau kita tuliskan di sini ya terlalu panjang ya, terlalu panjang. Jadi kita sifatnya adalah berupa anotasi atau komentar seperti itu. Komentar atau catatan penjelasan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah simbol percabangan. Ini nanti ada mata kuliahnya ya, tadi di awal kita bahas ada suatu percabangan. Nah, ini kalau percabangannya adalah suatu pemeriksaan terhadap suatu kondisi ya. Ini adalah nanti adalah outputnya yes or no. Seperti ini kita, karena pada dasarnya komputer hanya mengertinya ya atau tidak saja. Sifatnya binary, 1, 0, ya tidak, true, false, seperti itu. Jadi percabangan di sini ya sifat-sifat yang hanya true false saja. Contohnya tadi di awal ya. Contohnya di sini, apakah berat pasien adalah kurang dari sama dengan 60? Itu kan hanya true false, hanya iya atau tidak seperti itu. Nah, ini percabangan. Nah, ini untuk jalurnya nantinya ya. Apakah kalau iya maka kemana, kalau tidak maka kemana seperti itu.
Nah, selanjutnya di sini ada simbol terminator ya. Ini apa namanya? Lonjong seperti itu untuk lonjong. Ya, ini untuk menandai start dan menandai stop. Nah, agar kita tahu program kita mulai dari mana dan berakhir di mana seperti itu. Nah, selanjutnya ada simbol konektor. Nah, simbol konektor ini simbol apa sih maksudnya? Nah, simbol konektor ini maksudnya adalah ketika kita nantinya kalau tadi contoh adalah program yang sederhana ya ini ya. Sederhana sekali ya untuk flowchart-nya. Cuman mungkin teman-teman nanti ketika membuat suatu program, membuat suatu aplikasi yang mungkin agak kompleks, mungkin uh, flowchart-nya akan panjang sekali. Misal di sini kita ada tas ya, misalnya ada satu halaman, teman-teman sudah buat nih apa namanya flowchart-nya gitu. Misal ada kotak, ada jejer genjang di sini, terus ada cabangan. Nah ini mentok, nah kan sudah mentok nih. Nah ini kita bisa simbol konektor, dimana ini kita kasih konektor, ya kita kasih konektor di sini, dan kita sambung di masih satu halaman ya, masih satu halaman di sebelahnya seperti itu. Misalnya kita ada proses, kemudian kita ada jejer genjang, sehingga nanti baru selesai seperti ini. Start. Nah seperti itu. Jadi konektor itu untuk menyambungkan dua ini ya flowchart yang harusnya di bawah tapi tidak muat nih kita sambungkan dengan konektor seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada simbol prosedur ya. Simbol prosedur ini adalah suatu ini ya. Nanti misalnya kita sudah buat flowchart, ini misalnya flowchart untuk menghitung tembok seperti itu. Luas tembok, maaf. Luas tembok seperti itu. Nah, kemudian di program lain atau di bagian lain kita membutuhkan ini membutuhkan flowchart yang bahas seputar luas tembok. Lah ini kita bisa berikan saja konektor seperti ini. Misalnya ini adalah program luas tembok seperti itu ya untuk disambungkan di flowchart lainnya. Misal rumah ya, misal rumah misalnya kalau ini hanya flowchart untuk tembok rumah, tembok saja, kalau ini adalah flowchart untuk menghitung volume rumah misalnya seperti itu. Kita lanjut lagi. Jadi tidak perlu misalnya kita sudah buat aplikasi untuk apa namanya menghitung tembok, kemudian kita mau menghitung luas di rumah apa ya volume rumah di mana di dalamnya ada temboknya juga, kita tidak perlu buat flowchartnya double-double intinya seperti itu. Kita bisa buat satu untuk berbagai flowchart lainnya nantinya. Nah, kita bisa lanjut lagi. Nah, mungkin itu untuk flowchart ya, mungkin bisa kita bandingkan ya tadi antara pseudocode dengan antara flowchart dengan pseudocode. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, kalau jadi untuk aplikasi yang sama di sini kita punya aplikasi menghitung keliling ya, menghitung keliling. Kalau kita gambarkan di flowchart, misalnya kita akan mulai program ya untuk langkah pertama, kemudian langkah keduanya adalah kita akan memasukkan input panjang dan lebar seperti itu. Nah, ini ada kita gambarkan ya, masukkan panjang lebar. Kemudian yang ketiga adalah menghitung keliling seperti itu ya. Kita gambarkan prosesnya di sini. Nah, kemudian kita tampilkan ya, kita tampilkan di sini kita buka. Nah, kemudian yang kelima selesai seperti itu. Programnya selesai, programnya sudah selesai, dimatikan seperti itu. Ini sudah selesai. Nah, namun kalau kita terjemahkan di pseudocode, nah ini masukkan PL, P maupun L, panjang atau lebar kita bisa terjemahkan di sini ya. P sama dengan input masukkan P, L sama dengan input masukkan L. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya yaitu proses hitung keliling. Nah, ini kita bisa masukkan ke sini ya sebagai pseudocode. Nah, kemudian read key kita bisa print. Nah, ini kemudian selesai. Jadi ini ya untuk perbandingan antara flowchart dan pseudocode. Nah, dari pseudocode ini kita bisa misalnya ubah saja ke Python, misalnya ubah ke C++ seperti itu. Ya, ada tadi ada cout, cout dulu masukkan P, ada kemudian ada cin, P, kemudian ada sama untuk L, kemudian ada proses K sama dengan ini, bla bla bla. Seperti nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya untuk ini ya, untuk materi ini. Saya kira di pertemuan ini kita tidak perlu ngoding dulu karena hanya perkenalan saja seperti itu. Nah, mungkin ini secara umum sudah selesai, tinggal apa saja sih yang harus kita siapkan untuk menulis source code. Jadi karena pada dasarnya ini paralel ya, paralel kan kita tidak bisa lakukan di lab. Jadi saya harap mungkin teman-teman menginstal aplikasi yang akan kita butuhkan di
komputer maupun desktop maupun laptop rekan-rekan semua seperti itu. Nah, yang harus kita siapkan yang pertama adalah kita setting ya environment atau lingkungan kerja kita ya agar komputer kita bisa menjalankan source code-nya seperti itu. Nah, di sini agar dapat menulis dan menjalankan program C++ ya kita menggunakan C++, diperlukan Integrated Development Environment atau IDE biasanya. IDE seperti itu. IDE adalah suatu software untuk membangun aplikasi yang mengkombinasikan berbagai tools menjadi satu tampilan GUI seperti itu. Jadi tadi kan kita sudah singgung di sini ya. Ada proses, ini ada proses compiler, ada terus merubah ke binary, terus bagaimana sisi sistem operasi harus bisa menjalankan si binary ini, bagaimana komunikasinya itu sudah dihandle nantinya oleh IDE seperti itu. Jadi kita hanya fokus ke source code-nya saja seperti itu. Nah ini kita lanjut ya agar satu tampilan gue. Jadi ini untuk mempermudah kita semua seperti itu. Nah untuk ini teman-teman bisa download ada Dev C++, ada CodeBlock, ada Eclipse, ada apa namanya Visual Studio seperti itu. Nah, cuman di sini kita lebih mudah kalau kita menggunakan DevC karena DevC ini salah satu yang sederhana dalam instalasinya mudah seperti itu. Jadi kita akan gunakan bersama-sama ini nanti DevC++ seperti itu. Nah, ini untuk download rekan-rekan bisa download di sini ya di budget.net. Ini ada get DevC++ gitu. Teman-teman bisa download yang ini. Ya, untuk Windows-nya untuk yang terbaru ya 78.10.11 seperti itu. Teman-teman download yang ini. Nanti teman-teman instalasi seperti biasa. Kalau untuk yang Dev C++ ini proses instalasinya saya kira yang paling mudah ya, yang paling mudah, yang paling praktis seperti teman-teman menginstal aplikasi pada umumnya seperti itu. Sedangkan kalau nanti CodeBlock, Eclipse dan Visual Studio ini agak kompleks sedikit walaupun ada kelebihan dan kekurangannya. Cuman kalau untuk belajar dan perkuliahan ini saya kira Dev C++ ini cukup saya kira untuk kita belajar seputar algoritma dan struktur data seperti itu. Nah, mungkin untuk ininya contohnya ya, contoh materinya sudah. Mungkin saya demokan sedikit ya. Mungkin untuk aplikasinya yang sudah diinstal ya nanti teman-teman download di ini ya. Ini teman-teman klik lalu teman-teman ke ini ya, teman-teman bisa download seperti itu. Download, install seperti biasa. Kalau sudah install seperti biasa maka akan muncul seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman sudah apa namanya muncul halaman ini berarti teman-teman sudah selesai. Nanti teman-teman kalau mau coba-coba sebelum kita mulai mengoding di perkuliahan minggu depan seperti itu, teman-teman bisa saja klik file, kita mulai seperti ini. Nggak harus sekarang. Nah ini ada pilihannya mau buat aplikasi desktop maupun buat konsol. Nanti kita fokus di konsol seperti itu. Di perkuliahan kita fokus di konsol application. Jadi aplikasi yang ada di terminal atau CMD saja. Kita buka misalnya pertemuan 1 di sini kita centang yang ini ya C++ seperti itu. Kalau kita oke, ini kita save di mana? Ini kita bisa di Vcomio, data dari teori code di sini kita bisa simpan di sini. Nah, ini kita bisa langsung saja sih ini bisa kita langsung save lagi untuk ininya. Tadi di mana di Vcomio materi teori code tadi di ya code ini kita simpan saja di sini, kita bisa execute, compile and run seperti itu. Kalau kita jalankan, nah inilah aplikasi yang paling sederhananya seperti itu akan jalannya di sini seperti itu. Nanti aplikasi kita ya pakainya CMD itu misalnya ya contohnya ini ya tadi ada Hello World ya pakainya using namespace std ini. Nah ini mana sorry Hello World ini contoh saja sih. Kita coba execute. Oh ada balik oke. Nah nah ini ya Hello World seperti itu. Nah
ini ya contohnya kita bisa ya ini kita bisa saja langsung saja masukkan program yang tadi. Cuman ini saya kira besok minggu depan saja seperti itu. Yang penting kita sudah tahu bagaimana sih menggunakan environment ini. Itu untuk aplikasi yang konsol ya. Atau mungkin kalau teman-teman ingin explore seperti itu, explore sendiri ya teman-teman bisa saja membuat Windows aplikasi seperti itu. Ini untuk GUI-nya seperti itu. Misalnya langsung saja ya save change yes. Nah ini teman bisa misal di nah ini misal di mana ini? Ini di depan sih di data materi teori code. Nah, misal di sini ya. Nah, misal di sini ya ini bisa langsung di kita save lagi. Nah, ini kita bisa jalankan. Misal langsung saja compile run. Ini langsung GUI ya, langsung tampilan desktop seperti itu. Tampilan desktop, mungkin ini caption bisa diganti hello world misal. Nah, ini atau mungkin bagian-bagian lainnya. Ini kan hanya titelnya saja yang berubah Hello World, mungkin mau menampilkan teks di sini, itu bisa saja teman-teman nanti ekspor. Nah, untuk yang berkaitan itu tadi di sini ya, untuk materi. Nah, ini ya, di sini kita lihat ya, di sini ada file O. Nah, ini ya, tadi. Oh, nah ini adalah si tadi ya, code objeknya seperti itu. Jadi, dari kode scriptnya kita berubah menjadi kode objek seperti itu, atau binary-nya, istilahnya seperti itu. Nah, kalau ini adalah file, kalau ini desktop ya, file exchange-nya seperti itu. Ini exchange-nya. Kalau ini adalah yang hello world-nya harusnya. Oh, ini mas jalannya. Ya itunya. Jalankan. Oh, kalau nggak dijalankannya berarti pakai terminal seperti itu. Saya kira ya itu ya untuk materi di hari ini ya. Saya kira cukup ya mungkin untuk pengenalan dulu seperti itu untuk mengenal dari algoritma dan struktur data. Tapi kita lebih ke algoritmanya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Apakah bingung ataukah misalnya saya terlalu cepat kayak gitu? Bagaimana? Apa ada masukan atau pertanyaan? Oh iya, mungkin bagaimana? Apakah ada masukan dulu atau pertanyaan dulu? Bagaimana? Ada pertanyaan, Pak Sujanto? Kayaknya udah cukup. Bagaimana? Apakah ada? Belum, belum ada ya. Mungkin mungkin nanti ini kita bisa ini ya kita untuk mudah ini setelah perkuliahan ini saya akan buat grup ya, kita akan buat grup. Untuk link grupnya nanti saya taruh di Google Classroom. Ya mungkin untuk yang belum join Google Classroom mungkin kita bisa join ya seperti itu. Untuk join Classroomnya linknya di sebentar. Ini ya, kode kelasnya. Untuk kode kelasnya itu ada di chat ya, teman rekan-rekan bisa masukkan kodenya ya di untuk masuk ke kelas seperti itu. Nanti kalau sudah masuk nanti di situ ada link di mana kita untuk biasanya saya share materi di situ, kemudian video yang kita rekam ini, oh ya mungkin saya stop dulu untuk rekamannya.